Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan.
Aku wis gak Aku wis gak Sekali
Aku wis
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih dalam bulan September ini, masih dalam tema tentang ibadah. Pagi hari ini kita akan belajar sedikit. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat dari apa itu ibadah. Bapak Ibu, kalau kita ingin memperoleh sebuah pengetahuan, maka pengetahuan yang kita peroleh itu setidaknya kita memahaminya dari sisi esensi, hakikat dari pengetahuan itu. Biasanya ditandai dengan 3-4 pertanyaan, tapi saya pagi hari ini 3 saja pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apakah ibadah itu? Untuk memperoleh pemahaman tentang esensi, hakikat dari ibadah itu sendiri. Yang kedua, yaitu tentang mengapa kita harus beribadah, berkaitan dengan hal-hal yang melatar belakangi seseorang itu harus beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana kita harus beribadah. Ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan pengetahuan epistemologi. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan, pemahaman yang mendalam tentang aspek atau objek yang akan kita belajar bersama-sama. Saya ajak kita buka dulu firman Tuhan. Kita sudah sering mendengar ayat ini, tapi saya ajak kita buka lagi ayat ini. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama ayat ini. Roma pasal 12 ayat 1. Itu yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2, bisa ditampilkan ayatnya. 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, tentang apa itu ibadah. Tadi di dalam Roma pasal 12 yang ayat yang sudah kita baca, dikatakan bahwa ibadah yang sejati, ibadah yang hakiki, ibadah yang paling mendasar adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Disimpulkan bahwa itu adalah ibadah yang sejati. Di sana ada kata ibadah. Kita akan lihat ya kata ibadah. Apa arti dari kata ibadah? Ibadah itu menggunakan kata latreia. Latreia itu sinonim dengan worship, penyembahan. Jadi ibadah, ini saya kutip dari salah satu kamus bahasa Inggris, dikatakan untuk menghormati atau menunjukkan rasa hormat sebagai makhluk ilahi atau kekuatan supranatural, atau juga memandang dengan rasa hormat, kehormatan atau pengabdian yang besar atau berlebihan. Itu worship, itu ibadah. Jadi ibadah itu sebuah penghormatan, sebuah penyembahan, sebuah kekaguman, sebuah rasa hormat kepada pribadi yang tinggi, pribadi yang agung. Tentu sebagai pencipta, kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, maka makhluk yang diciptakan Tuhan ini, khususnya manusia, ini harus melakukan yang namanya worship, menyembah kepada Sang Pencipta. Itu arti kata ibadah ya, latreia. Saya tidak ambil dari konteks perjanjian lama, sudah dikupas minggu yang lalu, dari kata Ibrani yang merujuk kepada sebuah pertemuan ya, di mana umat Tuhan dipanggil untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk beribadah memuliakan Tuhan. Jadi ibadah sekali lagi adalah apa? Untuk menghormati atau menunjukkan rasa hormat, kekaguman kita kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan ya. Jadi kalau Bapak Ibu beribadah,
Bapak Ibu sedang apa? Menunjukkan rasa hormat. Saya lihat videonya, TikTokannya Paus, ya, ketika datang ke Indonesia, semua orang begitu menghormatinya. Karena apa? Karena dia seorang tokoh rohaniawan, seorang tokoh agama besar, seorang yang sangat dihormati. Dan penyambutannya pun adalah penyambutan kenegaraan. Datang dan pergi disambut dengan upacara kenegaraan. Bapak Ibu, itu bentuk penghormatan kepada seorang pemimpin negara dan pemimpin agama. Dia pemimpin negara Vatikan, tapi juga pemimpin agama tertinggi di dunia, khususnya agama Katolik. Sangat dihormati. Itu Paus. Kalau Presiden Jokowi mau datang ke Blitar, ya biasanya 1 jam sebelumnya itu sudah steril jalan. Ya. Kita mau lewat susah, apalagi sudah tinggal setengah jam mobil mau lewat, kita disuruh berhenti semua di luar area, ya, dijaga ketat. Karena apa? Orang nomor 1 mau lewat. Bayangkan, ya, Presiden Jokowi mau datang aja itu steril. Kami pernah waktu pelayanan ke Bogor, itu ketika Jokowi mau datang, itu semua wilayah jalur yang mau dilewati itu 2 jam sebelumnya sudah ditutup, gak bisa dilewati. Karena apa? Big Boss mau lewat, ya, bos besar mau lewat. Itu presiden, itu masih manusia. Begitu hormatnya kita kepada pemimpin satu bangsa. Sadarkah kita bagaimana sikap hormat kita ketika kita sedang dalam konteks menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah? Punyakah kita rasa hormat? Punyakah ada rasa kekaguman di dalam diri kita? Ataukah kita datang, kita lagi menyanyi, kita lihat WL-nya, pikiran kita lagi, nanti sebentar mau makan apa, sebentar mau keluar kemana, sebentar mau healing kemana. Lagi ibadah, matanya tertuju, tapi pikirannya nggak ada di sini. Tapi itu biasanya di kota besar, bukan di Kesambe. Ini serius, ya. Nah, ketika kita menyembah, mari kita beribadah dengan rasa hormat, dengan kekaguman, karena pencipta kita, Allah yang kita sembah, Dia omnipresence, Dia maha hadir. Keberadaannya, kehadirannya tidak ditentukan oleh perasaan kita. Gerejanya, oh saya rasa Tuhan hadir di sini, nggak ada tuh pakai perasaan. Apalagi, ya, kita berdoa minta Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Kalau Tuhan hadir dalam keadaan secara langsung, kiamat dunia ini, ya, tentu tidak seperti itu. Jadi di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku hadir. Kehadirannya tidak secara fisik, tetapi karena Dia adalah Allah yang omnipresence, maka kehadirannya tentu kita tidak bisa melihat. Karena apa? Ruang dan waktu tidak bisa membatasi kehadiran Allah. Bapak Ibu, itu harus kita mengerti bahwa kehadiran Allah tidak bergantung karena kita beribadah maka Dia hadir. Kalau kita tidak ibadah, Dia tidak hadir. Kalau kita tidak undang Dia datang, Dia nggak datang. Bahkan ada ibadah yang gereja yang siapkan kursi kosong 3 di belakang. Katanya untuk Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ngawur ini. Ya, atau kursi kosong. Ini jangan-jangan terinspirasi dari film kursi goyang itu. Ya, atau kalau kursinya goyang berarti itu simbah. Itu yang diundang sudah datang karena kursinya goyang. Bapak Ibu, kehadiran Allah itu tidak bergantung pada kita, tapi janji Tuhan di mana kita berkumpul memuliakan Tuhan, di sana Dia ada. Kita harus yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Makanya ketika kita sedang dalam keadaan worship, kita menyembah Tuhan, harus menyembah dengan memahami apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan itu hanya sebagai sebuah bentuk, sebuah pola yang dilakukan bersama, yang kemudian sudah diberi nilai,
Dan itu menjadi sebuah kebiasaan, sebuah budaya Kristen. Kalau nyanyi itu angkat tangan. Saya mau tanya, waktu kita nyanyi kita angkat tangan, ngerti nggak mengapa kita mengangkat tangan? Waktu kita menyembah Tuhan kita menangis, kita paham nggak kenapa kita menangis? Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa pemahaman, tanpa mengerti. Itu hanya perasaan, dan perasaan ini bisa berubah-ubah. Bapak Ibu ngomong dengan seseorang, orang itu menangis, Bapak Ibu terharu perasaan, Bapak Ibu bisa ikut menangis. Kenapa? Karena saya terharu. Tapi kalau kita misalnya kita menyembah Tuhan, kita menangis karena kita menyadari, oh Tuhan, Engkau sungguh baik. Apa yang Kau buat, aku tidak bisa membalasnya. Dalam keadaan yang paling terburuk, Engkau ada di sana. Ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan dan membuat kita tidak berdaya, kita menangis dan hancur. Suruh dia, gak bisa diam, nangis terus. Itu nangis yang sungguh-sungguh. Tapi coba lihat, ada orang yang menangis, berdoa nangis, tiba-tiba hilang nangisnya, doanya normal lagi. Ini buat-buat Bapak Ibu. Ya toh? Kalau orang menangis karena hancur hati, gak bisa ditahan. Jadi bukan ikut-ikutan. Jadi ini sebuah kekaguman, sebuah rasa hormat kepada Sang Pencipta. Jadi kalau kita angkat tangan, tapi jangan tinggi-tinggi, ya. Apalagi kalau kita rasa agak berkeringat, ya. Ya, tentu kita mengangkat tangan itu tidak ditentukan tinggi rendahnya sebagai bentuk penghormatan. Ada yang bilang begini, kalau angkat tangan tuh jangan setengah-setengah, tinggi. Emangnya apa ukuran tinggi dan rendah? Tuhan merasa yang lebih tinggi itu lebih hormat kepada Tuhan. Yang lebih pendek di setengah-setengah, ragu-ragu. Tidak seperti itu. Tuhan lihat hati. Mungkin ada yang tidak angkat tangan, dia hanya seperti ini saja, tapi hatinya hancur. Daripada angkat tinggi-tinggi, yang dia mau tunjukkan cincin berliannya. Ya toh. Dia angkat tangan, tapi angkat tangannya bukan begini serong. Oh, jam tangannya Rolex yang dia mau tunjukkan. Bapak Ibu, nah ini dia. Ya, jangan sampai kemudian esensi ibadah ini kita nggak paham. Jadi ibadah itu sebuah apa? Penghormatan, sebuah pemuliaan, sebuah penyembahan. Karena apa? Rasa kagum kita bahwa memang Pencipta, Dia layak untuk kita puji, kita sembah, kita agungkan. Itu esensi dari ibadah. Yang kedua, mengapa harus beribadah? Nah ini dia pertanyaan. Apa sih harus kita ibadah? Buang-buang waktu. Ibadah, emangnya ibadah itu bisa memberikan keuntungan? Alkitab bilang memberikan keuntungan, asalkan ibadah itu disertai dengan rasa cukup. Waktu kita mau beribadah kepada Tuhan, kita khususkan satu hari untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu hari Sabat. Kita tahu Tuhan, Engkau 6 hari sudah memberkati aku. Cukup. Satu hari yang Engkau kuduskan bagimu, aku menghormati. Maka aku khususkan hari itu untuk aku beribadah. Walaupun mungkin selesai ibadah, Bapak Ibu punya aktivitas, ada yang melanjutkan usahanya. Tapi sebelum semua itu dilakukan, pagi hari jam ibadah, datang kepada Tuhan. Karena kita sudah mengkhususkan hari itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau sampai hari ini Tuhan masih berkati kita dengan kekuatan kesehatan, kita bersyukur. Kita bernafas tanpa membutuhkan oksigen. Bapak Ibu, ketika COVID yang lalu, Bapak Ibu bisa tahu ya, sebotol oksigen itu begitu mahalnya. Karena apa? Karena untuk bisa hidup dia memperjuangkan, ya, untuk bisa hidup dengan sebotol oksigen. Kita sekarang bebas menghirup udara segar. Kalau Tuhan mau ambil hidup kita, Tuhan mau ambil segala sesuatu dari kita, terlalu mudah. Masih ingat tokoh sebelum kitab Mazmur? Tokoh siapa? Ayub. Ayub itu tidak ada yang sekaya Ayub di zamannya. Tapi hanya dalam hitungan sekejap semuanya habis. Bapak Ibu, jangan kita kemudian mengatakan bahwa enggak, saya
saya nggak ibadah juga 7 turunan, saya bisa kok menghidupi anak cucu saya. Hati-hati, ya, hati-hati. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Alkitab bilang kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Jerih payah tidak menambahinya. Memang kita bekerja, Tuhan berkati. Itu ada sinergi antara bekerja keras kita, tapi juga itu berkat Tuhan. Maka berkat Tuhan itu jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Harusnya semakin kita diberkati, semakin kita lengket dengan Tuhan. Semakin sungguh-sungguh menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, layani Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu dari dulu, ya, dari dulu, dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sifatnya itu tidak berubah. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah bilang Tuhan gak baik. Salah. Sifatnya tidak pernah berubah. Yang membuat kita tidak bisa merasakan kebaikannya kita sendiri. Sebab itu kita mau belajar pagi hari. Mengapa? Yang kedua, yang pertanyaan kedua, mengapa harus beribadah? Yang pertama, jawabannya adalah karena ibadah itu adalah panggilan Tuhan. Sudah dijelaskan kemarin minggu yang lalu. Panggilan Tuhan, Allah memanggil umatnya keluar dari Mesir. Untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Jadi mengapa harus beribadah? Karena Allah memanggil. Allah rindu umatnya ini datang, bertemu dengannya, memuliakannya, menyembah, mengagungkannya. Allah merindukan worship, ibadah dari kita, Bapak Ibu. Tapi Allah juga bukan pengemis yang terus meminta-minta supaya kita beribadah. Harusnya ibadah itu merupakan sebuah kesadaran, ya, sebuah kesadaran kita meresponi panggilan Tuhan. Bapak Ibu tahu kenapa ada istilah azan? Itu artinya mendengarkan suara Tuhan. Makanya kalau sudah bunyi orang bilang azan, maghrib, itu artinya mendengarkan panggilan beribadah. Stop semua kegiatan ibadah. Ternyata itu di bahasa Ibrani juga sama, azan. Nah, artinya mendengarkan Tuhan, panggilan untuk beribadah. Sebab itu ibadah itu adalah sebuah panggilan yang harus kita respon, bukan satu jadwal. Misalnya Bapak Ibu tiba-tiba jam 2 pagi tiba-tiba terjaga, terbangun, lalu ada suara yang bilang begini, berdoa. Ayolah berdoa, puji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat itu Bapak Ibu harus berlutut dan Bapak Ibu menyembah Tuhan, berdoa dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau di saat Bapak Ibu tahu, ketika Bapak Ibu ingin berdoa lalu ada suara bilang begini, wah kamu capek, kan bisa besok tidur aja lagi, gak apa-apa, tidur aja. Ayo, mata kamu kan lelah, bukan perlu itu, ya, tidur aja. Tuhan juga ngerti kok. Ketika ada suara yang berusaha untuk membuat kita jauh dari Tuhan, untuk kita tidak berdoa menyembah Tuhan, itulah di saatnya Tuhan mau melawan kita. Makanya iblis gak senang. Jadi ketika ada suara untuk kita mau beribadah menyembah, jangan ditunda, jangan ditolak, jangan didiamin, langsung kita beribadah. Kan ibadah bukan cuma di sini. Ya, waktu kita di kamar, kita pagi-pagi kita berdoa, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu juga bentuk worship kita, ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat nanti lebih jauh kita ibadah secara praktis. Jadi itu panggilan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah panggil kita untuk ibadah Bapak Ibu, jangan ditunda, langsung. Karena apa? Apalagi sudah ada suara-suara yang saya bilang tadi. Itu artinya ada oknum yang tidak mau kita menyembah Tuhan. Ya toh? Kalau kita mau bepergian kemana-mana, nomor 2 lah. Artinya apa? Tunggu, khususkan waktu ibadah dulu. Selesai ibadah, mau pergi ke ujung kulon, monggo. Gitu. Karena apa? Yang kita dahulukan Tuhan. Bapak Ibu masih ingat ayat Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, semua yang apa? Semua yang dicari oleh bangsa-bangsa itu ditambahkan kepada kita. Kita mau cari sesuatu,
tidak salah. Kita mau bekerja keras tidak salah. Tapi dahulukan Tuhan. Jam-jam ibadah itu respon untuk kita datang. Karena apa? Itu bentuk kita merespon panggilan Tuhan. Yang kedua, mengapa harus ibadah? Karena ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Maka ibadah itu adalah perjumpaan umat Tuhan dengan penciptanya. Ketika Mesir melepaskan umat Israel keluar untuk pergi beribadah, maka umatnya di Gunung Sinai berjumpa Tuhan. Tapi mereka takut. Musa, kamu saja. Kalau kami naik ke gunung itu kami mati semua. Tuhan bilang, itu kasih batas. Siapa lewat itu kekudusan Allah, lewat. Ya, dalam PL itu kekudusan Allah itu luar biasa. Yang nggak boleh dijamah, baik Allah, baik tabur perjanjian, nggak boleh dijamah. Jadi dijamah, langsung lewat, disambar langsung, nggak tahu disambar apa. Ya, malaikat maut mungkin nyalip, langsung yang pegang itu langsung mati. Kekudusan Tuhan itu nggak bisa main-main. Mereka yang menentang Allah itu tanah terbuka dan mereka masuk hidup-hidup di dalam tanah. Bapak Ibu, dalam PL sampai ada yang berkata gini, Allah dalam PL itu begitu kejamnya. Ya, salah sedikit langgar kekudusan mati, salah sedikit mati. Bayangkan kalau itu sampai ada dalam perjanjian baru. Bapak Ibu, kita yang main-main lagi ibadah, ya, lalu main HP, tiba-tiba itu kalau PL, zaman PL, ya, HP-nya langsung tiba-tiba mati. Bapak Ibu, artinya begini, bukan salah kita pegang handphone. Ada berita-berita penting kita bisa lihat, tapi ada waktunya. Bahkan ada gereja di Surabaya, itu jam ibadah mulai, time ibadah mulai, sudah pasang pengacak signal. Selama jam ibadah, tidak ada yang bisa menerima pesan apapun. Telepon, WA, semua mati. Kecuali pakai data. Tapi yang pakai wifi, signalnya langsung di... Walaupun telepon biasa juga, ke signalnya terganggu. Jadi gak bisa. Perlu kita pasang pengacak signal. 1,5 jam ibadah ke sampai tidak bisa mengakses internet. Karena apa? Karena kita mau menunjukkan rasa hormat kita dalam ibadah. Dan kalau kita sudah punya rasa hormat, gak usah pengacak signal. Kita yang mendisiplinkan diri sendiri. Saya selama ibadah pasti offline. Gak pernah saya, kecuali ada case-case khusus, semua acara momen tertentu, selalu tapi di silent untuk menerima pesan-pesan khusus dari Ibu Gembala. Karena nanti kalau saya nggak baca pesan khusus, ada situasi urgent, bisa bahaya. Ya, nanti bisa Mazmur pasal 119. Itu istilah dari Bapak Gembala senior. Ya, pasalnya ayatnya terlalu banyak, panjang sekali. Ya, seperti itu. Oke, yang ketiga, mengapa kita harus ibadah? Ibadah adalah wujud penghormatan dan kekaguman akan Allah. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah, kecuali kalau kita memang sakit, tidak berdaya, ibadah di rumah, ya, berdoa di rumah, beribadah sendiri di rumah. Tapi selama kita kuat, Bapak Ibu, saya seringkali saya renungkan, saya lihat luar biasa Ibu Tukiran dengan kesulitan, dengan keterbatasan fisik, setiap minggu gak pernah alfa. Ya, Bapak Ibu tahu kan, dari bawah sana dibopong sama Pak Tukiran untuk ibadah. Ya, duduk itu saya suka waktu naik motor mau pulang, Ibu Tukiran dulu mungkin jarang peluk Bapak, saat ini sekarang waktunya peluk yang erat-erat. Ya. Kurang jauh, matanya terlalu ke belakang, kurang dekat, mepet. Bapak Ibu, tanpa disadari kita lihat ya, dalam keterbatasan mau beribadah kepada Tuhan. Nah, kita ini sehat, ya, kepala sakit sedikit, pusing sedikit, langsung, depan saya nih pusing. Masih bisa berdiri, berjalan, bisa melangkah. Saat kita memuji Tuhan, mujizat bisa terjadi. Pulang sehat. Ya toh? Karena apa? Firman Tuhan berkata, Allah bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Kenapa Bapak Ibu takut? Coba sekali-sekali
Tuhan, saya percaya. Sakit kepala saya, apalagi migrain atau pusing kepala miring kiri kanan pasti sembuh. Pegal-pegal di sini pasti sembuh. Coba dibuktikan. Puji Tuhan sungguh-sungguh dan gak usah dipikirin. Karena waktu kita pikirin tambah sakit ya. Karena kita masih ragu. Sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Nah, ragu-ragu kita gak akan dapat. Tapi percaya sungguh-sungguh. Kaki sakit lompat saja. Kaki sakit jadi sembuh. Gak ada yang mustahil. Ya tapi dengan iman. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya iman, jangan. Ya Bapak Ibu lompat, kaki sakit tambah sakit. Kaki bengkak tambah bengkak. Karena apa? Kita meragukan bahwa itu bisa terjadi. Ya, kalau percaya Bapak Ibu harus percaya sungguh. Oke, sekarang yang terakhir. Bagaimana cara kita beribadah? Bapak Ibu, dalam konteks PL sampai PB dikemukakan bahwa sebenarnya cara kita beribadah itu adalah dalam kaitan dengan mempersembahkan. Ya, kita lihat di Roma 12 tadi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mulai dari mempersembahkan. Mempersembahkan apa nih? Kita lihat dulu. Mempersembahkan. Kata Yunani mempersembahkan itu diterjemahkan dengan kata berdiri di samping, dari dua kata ya, para dan histemi. Kemudian mengalami contraction, penggabungan menggunakan kata parasis. Saya lupa bawa kacamata. Yang parastesai itu berdiri di samping, ya, lalu memamerkan atau merekomendasikan. Itu mempersembahkan. Merekomendasikan apa? Ya, kita mau memamerkan apa? Nah, ternyata mempersembahkan di sini artinya ada sesuatu yang ingin kita rekomendasikan. Tuhan, ini loh yang mau aku bawa. Tuhan, ini loh yang aku rekomendasikan kepada Tuhan. Apa itu? Ya, kita lihat. Apa yang dipersembahkan? Tubuh. Ya, somata, tubuh secara fisik. Ya, tapi juga bisa juga digunakan secara kiasan istilah ini. Ya, tubuh kita. Tubuh secara keseluruhan, ya. Itu yang mau kita rekomendasikan. Nah, ini yang saya mau jelasin Bapak Ibu. Ini gak gampang. Bapak Ibu berani gak? Ketika datang beribadah kepada Tuhan, lalu Bapak Ibu berkata, Tuhan, ini tubuhku. Ini yang aku rekomendasikan bagimu untuk mau aku persembahkan. Bapak Ibu berani gak? Dalam PL, itu hewan yang mau dipersembahkan kepada Tuhan itu harus hewan yang tidak bercacat celah. Boleh nggak kalau dombanya kaki sebelahnya begini? Gak bisa, itu cacat, nggak boleh. Kulitnya ada rontok-rontok, ada penyakit, nggak bisa. Harus korban yang sempurna. Lembu domba itu harus tidak bercacat celah. Itu tuntutan dari Taurat. Itu yang harus dibawa, itu yang harus direkomendasikan. Itu yang kita harus berdiri di samping mezbah. Ya, ini kita serahkan kepada Tuhan untuk disembelih, untuk dikorbankan oleh para imam dalam konteks PL. Itu mempersembahkan. Ada sesuatu yang kita bawa yang mau kita rekomendasikan kepada Tuhan. Dan yang kita rekomendasikan adalah tubuh kita. Nah, saya mau angkat 3 hal Bapak Ibu. Hidup kita ini berkaitan dengan 3 aspek penting yang berhubungan erat dengan Tuhan dan ibadah kita. Kita buka dulu. Yang pertama, Matius pasal 6. Matius ya. Ya, ayat 22. Ya, saya lupa bawa kacamata. Mari kita baca, bisa ditampilkan ayatnya atau di Alkitab kita masing-masing. Matius pasal 6 ayat 22. Hitungan ketiga, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata yang dimaksudkan di sini bukan mata
Bapak Ibu yang mata secara fisik. Tapi yang dimaksudkan dengan mata di sini adalah pikiran. Dan pikiran itu berkorelasi, berhubungan erat dengan mata. Karena mata melihat, pikiran jalan. Mata ini indera yang menangkap, memberikan informasi. Sesuatu yang kita lihat. Lalu kemudian diolah dalam pikiran. Nah, pikiran ini yang seringkali kita sebut dengan persepsi. Jadi waktu mata melihat, lalu kemudian kita mulai mempersepsikan apa yang kita lihat. Karena persepsi itu sebuah respon kita, ya, sebuah respon terhadap stimulan, sesuatu objek yang menstimulasi kita. Lalu kemudian kita bangun sebuah pikiran kita berdasarkan pengetahuan, pengalaman-pengalaman kita, lalu kita membuat kesimpulan. Nah, itu namanya persepsi. Ya. Contoh, saya lihat Cais misalnya. Cais lihat saya nggak ada senyuman. Waktu saya melihat wajah yang nggak senyum sama saya, maka saya mempersepsikan dalam pikiran. Kalau orang yang tidak senyum itu marah. Dulu saya kalau marah sama orang, saya pasti nggak senyum, pasang muka perang. Berarti waktu orang tidak senyum, langsung persepsi ada muncul di pikirannya. Dia nggak suka sama aku. Dia lagi nggak senang sama aku. Ini namanya persepsi. Persepsi bisa salah. Persepsi juga bisa benar. Karena belum tahu kebenarannya, maka kita perlu hipotesis dulu. Ya, praduga tak bersalah. Lebih baik kita memberi dugaan yang baik. Mungkin dia lagi punya pergumulan. Mungkin dia lagi punya masalah. Mungkin dia lagi sakit gigi. Hal-hal yang seperti itu tidak membuat kita berpikiran negatif. Tapi kalau kita lihat sesuatu langsung kita mempersepsikan yang negatif. Karena apa? Karena kita mungkin pernah banyak mengalami hal yang negatif. Dan pengalaman itu menjadi sumber persepsi kita. Maka apa yang selalu kita alami, itu kita persepsikan kepada apa yang orang lakukan. Padahal belum tentu seperti itu. Ya, belum tentu seperti itu. Nah, ini dia. Pikiran kita itu adalah medan peperangan terbesar. Itu juga disampaikan oleh Joyce Meyer, ya, dalam tulisannya. Kadang-kadang kita ini crowded dengan pikiran kita sendiri. Ya, pikiran kita bisa membunuh kita. Apa yang kita pikirkan, padahal bukan itu kenyataannya. Karena apa? Memang pikiran ini banyak berkecamuk dalam dunia persepsi. Makanya waktu saya sharing dengan anak remaja, ya ada persepsi mereka tentang orang tua. Ya mama saya pelit. 90% mama pelit. Kenapa persepsinya bilang pelit? Pokoknya sesuatu permintaan ketika tidak dituruti itu langsung sudah dipersepsikan pelit. Padahal mungkin mamanya lagi pres-presan. Mamanya lagi menangis, lagi bergumul untuk bagaimana bayar uang sekolah. Bukan mamamu pelit, persepsimu yang salah. Nah, ini dia, pikiran kita, mata kita ini harus baik. Bagaimana supaya pikiran baik? Hal-hal baik dong yang kita pikirkan. Dan biasanya itu bersumber dari sini. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran. Hati kita baik, semua yang baik kita pikirkan. Kalau hati kita gelap, maka teranglah tubuh kita. Kalau pikiran kita terang, hati kita terang, teranglah seluruh hidup kita. Ketika kita mau bilang, Tuhan, ini hidupku, tubuhku yang mau kurekomendasikan, tapi pikiran kita masih gak benar. Persepsi kita masih keliru, masih salah. Kita masih membuat kesimpulan-kesimpulan yang salah tentang orang lain. Kita gak bisa bilang, Tuhan, ini hidup. Ketika kita beribadah, maka kita harus, Tuhan, kuduskan hidup saya. Kalau kita ada kesalahan dengan orang lain, Tuhan bilang kalau mau berdoa, selesaikan dulu masalah supaya doamu didengar Tuhan. Apa artinya? Artinya kalau kita mau datang dalam ibadah kepada Tuhan, kita harus datang dalam kekudusan. Bagaimana kita mau persembahkan hidup kita? Tuhan, ini tubuhku Tuhan. Aku mau menyembah Engkau Tuhan. Tuhan bilang mau menyembah aku.
tapi pikiranmu jahat, hatimu jahat. Ini yang harus kita mulai belajar, Bapak Ibu. Karena ibadah itu berkaitan dengan totalitas hidup yang dipersembahkan. Kalau kita berani berkata, Tuhan, ku bawa hidupku, ku persembahkan. Berani gak? Ini Tuhan, aku loh berani, layak untuk direkomendasikan untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Pikiranku baik, kata-kataku baik. Ya, nah kita lihat yang kedua, bibir yang bersih. Kita baca dulu Sefanya 3 ayat 9. Sefanya itu di perjanjian lama, dekat-dekat sebelum Maleaki. Sudah, tapi Sefanya ya. Mari kita baca sama-sama yang 3, 2, 3. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu bayangkan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu, memanggil nama Tuhan. Tuhan bikin apa? Bibir yang bersih. Tadi pikiran. Nah, ternyata pikiran ini dia juga berhubungan dengan perkataan. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita katakan. Yang lebih parah lagi, ada yang berkata-kata sama sekali dia nggak pikirkan. Nah, ini yang berat, Bapak Ibu. Kalau dia mikir dulu baru dia berkata-kata, itu masih bisa disaring, itu masih bisa difilter. Tapi kalau dia sudah nggak mikir, karena jengkel, karena sakit hati, langsung tanpa dipikir ngomong, Bapak Ibu, kita bisa menyakiti orang, kita bisa membunuh perasaan orang. Padahal yang kita ngomong itu nggak benar, itu pikiran kita saja. Ini juga Tuhan bilang harus bibirnya bersih. Untuk beribadah kepada Tuhan harus kata-kata ini dijaga. Makanya di dalam bagian yang lain, kalau kita mau beribadah, jagalah lidah kita, jaga perkataan kita. Mengapa sih firman Tuhan bilang karena harus bibir yang bersih? Karena kata firman Tuhan juga, dari mulut yang sama, bibir yang sama, keluar pujian kepada Allah, tapi bibir yang sama juga keluar kutuk, keluar fitnahan, keluar makian, dan lain-lain sebagainya. Karena dari mulut yang sama, makanya kalau orang mau beribadah, dijaga bibirnya. Berdoa, Tuhan, dari hari ke hari Tuhan, bersihkan bibir saya. Maksudnya bukan bibir ini, Bapak Ibu. Ya, kalau para wanita kan selalu bersih, karena apa? Udah di lipstick, dia pasti kinclong bersih. Tapi bukan secara lahir ya, tapi setiap kata perkataan kita itu harus sebagai bentuk ibadah. Kita berkata-kata dengan orang lain sebagai bentuk ibadah. Seperti apa itu contohnya? Kita berkata-kata yang membangun, yang menguatkan orang lain, yang menghidupkan, yang tadinya lemah dikuatkan, yang tadinya hampir mati dihidupkan kembali, yang tadi putus asa mendapat pengharapan baru. Karena apa? Kata-katanya menguatkan. Itu ibadah. Jadi waktu kita sedang berkata-kata dengan orang lain, Tuhan sedang dimuliakan. Tuhan merasa kita menghormatinya, mengaguminya. Karena apa? Kita membangun orang lain, dan orang lain, Tuhan terima kasih Tuhan, Tuhan kirimkan orang ini Tuhan kepadaku, Tuhan terima kasih Tuhan, nyaris aku hancur, tapi Tuhan kirim dia, Tuhan dipuji, dimuliakan. Itu ibadah. Jadi yang mau kita rekomendasikan, pikiran kita, perkataan kita. Lalu yang ketiga, katakan ya, yang ketiga adalah perbuatan baik kita. Matius 5 ayat 16. Melalui perbuatan baik kita, orang-orang melihat dan memuliakan Bapa kita di surga. Jadi tiga hal ini itu bersinergi. Pikiran, perkataan, dan perbuatan itu tidak dapat dipisahkan. Itu bagian dari tubuh yang selalu juga digunakan dalam konteks ibadah. Waktu Bapak Ibu menyembah Tuhan, Bapak Ibu pakai pikiran, memahami Dia pencipta, Dia agung dan mulia yang layak saya puji, saya sembah. Tapi pikiran yang sama juga sering memikirkan hal-hal yang jahat. Tuhan,
terangi pikiranku, terangi hati supaya pikiranku terang. Kata-kata memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Tapi Bapak Ibu bisa mengutuk orang lain, bisa menyakiti orang lain dengan kata-kata, bisa melemahkan semangat orang. Padahal mungkin sama Bapak Ibu juga menyembah Tuhan, berdoa supaya Tuhan beri kita bibir yang bersih. Perilaku kita harus mulai belajar. Apa yang mau kita lakukan itu sebagai bentuk ibadah. Waktu pekerjaan kita memperlakukan orang lain, itu bentuk ibadah. Bapak Ibu, saya lihat yang di depan sumber mesti tiap pagi sebelum kerja mulai itu kayak orang lagi upacara bendera. Semua karyawannya 2 baris 3 baris berdiri, baru pemimpinnya berdiri di depan, kasih kata-kata penguatan apa semua, terus mereka berdoa bersama. Itu ditampilkan di pinggir jalan. Itu sangat-sangat lahiriah, ya, mirip dengan apa yang dilakukan orang-orang Farisi yang berdoa di tikungan-tikungan jalan, berdoa sampai betul kepalanya, ya. Di tembok ratapan tuh mukul-mukul sampai ketuk-ketuk kepalanya begini. Secara lahiriah seolah mereka ini menghormati Tuhan, mereka ini hancur datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, kalian ini seperti kuburan yang dilabur putih, putih bersih dalam penampakannya, tapi penuh tulang belulang yang penuh dengan kebusukan. Bapak Ibu, ibadah itu harus mulai dari dalam hati kita, ya, dari dalam hati kita, dari pikiran kita, dari perkataan dan perbuatan kita. Semua itu kita bawa, kita rekomendasikan. Saya mau tanya, Bapak Ibu berani nggak berkata, Tuhan, waktu saya datang ke ibadah, pikiran saya, perkataan saya dan perilaku saya dalam keadaan bersih, siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Berani? Berani. Kalau yang belum, berarti mulai belajar. Karena itu yang Tuhan mau sebagai sebuah kurban, ya, kurban yang menyenangkan hati Tuhan, kurban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, dipersembahkan sebagai apa? Ada 3 yang ditulis oleh, singkat saja, oleh Paulus, yaitu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan. Kalau kurban PL itu, ini kurban, ya, itu binatang itu sudah disembelih baru dibakar. Jadi persembahan itu mati, ya, sudah disembelih terus dibakar di atas kurban, tempat kurban persembahan. Tapi di sini bilang persembahan yang kita korbankan itu persembahan yang hidup. Artinya apa? Ini hidup kita yang kita taruh di atas mezbah Tuhan. Nah, di mezbah Tuhan itu yang kedua, ada kaitan yang kedua, yaitu kita dibakar. Ya, dibakar dengan apa? Bukan api beneran lagi, tapi api Roh Kudus. Sebuah proses pengudusan. Tuhan, ini hidupku persembahkan. Roh Kudus, kuduskan saya dari hari ke hari. Supaya apa? Hidup yang kudus ini, yang diasingkan bagi Allah ini, yang dikhususkan bagi Allah ini, memang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kita ini bau harum, dicium oleh Tuhan harum, dicium oleh sesama harum. Bukan parfum, tapi keharuman itu dari perilaku hidupnya, dari perkataannya, sehingga orang nyaman. Karena apa? Harum. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu baru muncul di depan pintu utama, lalu kemudian sekelompok orang yang lagi ngobrol langsung bubar. Dia lagi datang, langsung bubar. Apa artinya? Kehadiran kita mungkin tidak memberikan keharuman. Tapi kalau datang, puji Tuhan, nggak nyangka dia datang, semua orang bersuka cita. Artinya dia juga memberikan keharuman Kristus, dirasakan oleh semua orang. Bapak Ibu, bagaimana dengan ibadah kita? Perbaikilah ibadah kita, karena masa depan kita ditentukan oleh ibadah kita. Ini quote dari saya. Perbaikilah ibadahmu, karena masa depanmu ditentukan oleh ibadah. Maksudnya apa? Ibadah kita itu kan kekaguman, penghormatan, penyembahan. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika Allah disenangkan dengan worship kita, penyembahan kita, bukankah Dia berjanji masa depan orang-orang yang takut akan Tuhan, penyembah-penyembah yang benar itu, masa depannya penuh dengan harapan, masa depannya penuh dengan sukacita. Anak
anak cucu mereka perkasa di bumi. Itu janji Tuhan. Maka kalau kita mau hidup diberkati, anak cucu diberkati, ayo ibadah kita itu benar di hadapan Tuhan. Baik ibadah dalam persekutuan komunal seperti ini, tapi dalam kehidupan kita hari-hari, dimanapun kita berada, suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada orang-orang di lingkungan pekerjaan, lakukan semuanya, perkataan perbuatan kita sebagai wujud ibadah kita kepada Tuhan. Itu adalah hakikat ibadah yang sejati. Amin. Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dan biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, penyertaan dari Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang hebat, semangat, kedamaian, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hidupmu, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya
firman-Nya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu, kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa